Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, sebuah proyek ambisius yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui digitalisasi di seluruh pelosok negeri. Proyek ini diharapkan menjadi fondasi bagi transformasi pendidikan yang lebih modern dan inklusif. Senilai triliunan rupiah, dana yang seharusnya menjadi investasi berharga bagi masa depan generasi muda, membuka akses ke sumber belajar digital dan meningkatkan kemampuan siswa di era teknologi ini. Namun ironisnya, proyek ini justru tersandung masalah serius, menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang pengelolaan anggaran pendidikan. Menyeret nama Nadiem Makarim, sosok yang kenal sebagai motor penggerak inovasi di dunia pendidikan, seorang tokoh yang diharapkan membawa perubahan positif dan modernisasi bagi sistem pendidikan Indonesia. Keterlibatan namanya dalam kasus ini tentu mengejutkan banyak pihak. Menteri Pendidikan sebagai saksi kunci. Keterangannya diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik proyek ini, menjelaskan bagaimana proses pengadaan dilakukan, dan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam memberikan keterangan menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran. Program digitalisasi sekolah ini yang digadang-gadang akan membawa perubahan positif bagi sistem pendidikan, dengan memberikan akses teknologi kepada siswa dan guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan. Justru menimbulkan kerugian negara besar, sebuah pukulan telak bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum mesti malah hilang akibat dugaan korupsi, memunculkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas anggaran. Kemana sebenarnya aliran dana triliunan rupiah ini? Bagaimana proses pengawasan dilakukan? Apakah ada celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan? Pertanyaan-pertanyaan ini mendesak untuk dijawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam video ini, kita akan membedah 4 aspek utama. Kita akan menyelami lebih dalam akar permasalahan ini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab. Jejak Nadiem, peran dan tanggung jawabnya dalam pusaran kasus ini. Sejauh mana keterlibatannya? Apakah dia mengetahui adanya penyimpangan? Kita akan mencoba menelusuri jejaknya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Isi grup WhatsApp Mas Menteri, petunjuk apa yang bisa kita temukan dari percakapan di dalamnya? Apakah ada instruksi atau percakapan yang mencurigakan? Kita akan menganalisis isi grup WhatsApp ini untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Kerugian negara, seberapa besar dampaknya bagi pembangunan pendidikan? Berapa banyak sekolah yang seharusnya bisa dibangun atau direnovasi dengan dana tersebut? Kita akan menghitung kerugian negara dan dampaknya bagi masa depan pendidikan Indonesia. Dan dugaan tekanan dalam pergantian pejabat, apakah ada upaya untuk menutupi kebenaran? Siapa saja pejabat yang diganti? Apa alasan di balik pergantian tersebut? Kita akan menyelidiki dugaan tekanan dan mencari tahu apakah ada upaya untuk menghalangi pengungkapan kebenaran. Meski berstatus saksi, Nadiem disebut sangat menentukan arah kebijakan, mulai dari pertemuan strategis dengan Google hingga penetapan Chrome OS sebagai spesifikasi wajib. Arahan Nadiem dianggap sebagai perintah yang harus dijalankan, termasuk dalam detail teknis pengadaan. Pertanyaannya, apakah intervensi ini melampaui batas kewenangan dan membuka celah praktik korupsi? The WhatsApp group, known as Mas Menteri Core Team, served as an initial platform for key discussions. Think of it as the digital war room where the first seeds of change were sown. It was a virtual space where ideas were exchanged, debated, and strategies were formulated, often late into the night. This group became the central nervous system for a team eager to innovate. This group was established even before Nadiem Makarim officially assumed his position as Minister of Education and Culture. It was a proactive move to get the ball rolling, a jump start to what would become a massive undertaking. The creation of this group signaled an intention to hit the ground running, bypassing traditional bureaucratic delays. The primary purpose of this group was to serve as a forum for preliminary discussions regarding the digitalization of schools across the nation. It was a place to brainstorm, share insights, and perhaps more importantly, identify potential roadblocks. The scope of this digitalization project was immense, touching every corner of the Indonesian education system. Within this group,
Juris Tan, along with his dedicated team, played a crucial role. They were instrumental in shaping the direction of the initiative, acting as the architects of this digital transformation. Their expertise and vision were central to the group's early deliberations. Together, they meticulously designed the core concepts of the program, laying the groundwork for its future implementation and success. Every detail, from the software platforms to the teacher training programs, was carefully considered and debated within this digital space. This phase was critical in ensuring the program's long-term viability. All of this planning and strategizing occurred even before they had the formal authority to enact such sweeping changes. It was a testament to their dedication, a clear indication of their commitment to revolutionizing Indonesian education. This proactive approach, however, would later come under intense scrutiny. Now, the conversations that took place within this WhatsApp group have become crucial pieces of digital evidence in an ongoing investigation. Every message, every shared document, every fleeting idea is now being analyzed for its potential implications. The seemingly ephemeral nature of digital communication has given way to the permanence of legal scrutiny. These digital records are currently being thoroughly examined by the Attorney General's office as part of their inquiry into the matter. Investigators are piecing together the timeline of events, searching for any evidence of wrongdoing or irregularities in the decision-making process. The stakes are incredibly high for all involved. The transformation of these private discussions into tangible public policy decisions is now under scrutiny. How did these initial ideas evolve into concrete policies? Were proper procedures followed? These are the questions being asked as the investigation unfolds. The stakes are incredibly high, with the potential for significant political and legal repercussions. This transformation, involving policies worth trillions of rupiah, is now under the intense spotlight of law enforcement agencies. The legal ramifications are significant, potentially impacting not only those directly involved in the Mas Menteri core team, but also the broader landscape of Indonesian education policy. The nation watches and waits. Tianai. Kerugian negara akibat proyek pengadaan ini ditaksir mencapai angka yang fantastis. Sungguh sebuah ironi yang pahit, mengingat tujuan awal proyek ini adalah mulia, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Proyek yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan justru berujung pada pemborosan yang tak terbayangkan. Lebih dari 167 miliar rupiah, jumlah yang sangat signifikan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru, atau penyediaan buku-buku pelajaran yang berkualitas. Dana sebesar ini lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi tanpa jejak. Hal ini terjadi akibat penggelembungan harga yang tidak terkontrol, praktik korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan birokrasi, dan manipulasi anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Mereka tega mengkhianati amanah rakyat demi memperkaya diri sendiri. Selain itu, spesifikasi barang yang diadakan juga tak sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak, menunjukkan adanya indikasi kecurangan dan ketidakprofesionalan dalam proses pengadaan. Barang yang seharusnya berkualitas tinggi ternyata hanyalah produk murahan yang tak layak pakai. Ironisnya, banyak laptop mangkrak di sekolah-sekolah karena tak bisa digunakan sama sekali, menjadi tumpukan besi tua yang tak bernilai. Laptop-laptop tersebut hanya menjadi pajangan yang menyakitkan mata, mengingatkan kita akan kegagalan proyek ini. Hal ini disebabkan baik karena infrastruktur yang minim di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, maupun kurangnya pelatihan yang memadai bagi para guru untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dalam proses belajar mengajar. Para guru merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan laptop tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Alhasil, program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan ini justru gagal total, meninggalkan kerugian ganda yang sangat memprihatinkan. Sebuah mimpi yang hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang mendalam bagi dunia pendidikan Indonesia. Uang negara hilang begitu saja, tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi dunia pendidikan, dan fasilitas pendidikan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa
menjadi mubazir dan terbengkalai, menjadi saksi bisu atas kegagalan sebuah proyek ambisius yang berakhir dengan tragis. Persidangan mengungkap adanya pergantian pejabat pembuat komitmen yang tak sejalan dengan arahan Nadiem. Tekanan dari atas menandakan intervensi birokrasi, mengancam mekanisme check and balance. Pergantian ini membuka potensi penyalahgunaan wewenang dan celah korupsi. Kasus ini masih berjalan, dengan Nadiem tetap berstatus saksi dan sorotan publik terus mengarah padanya. Proses hukum akan menentukan apakah ada tersangka baru dan apakah kerugian negara bisa dipulihkan. Kita harus terus mengawal kasus ini demi transparansi dan keadilan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di analisis berikutnya.